Bro, sini deh, gue mau ngajak lo ngobrolin sesuatu yang kayaknya sepele tapi sebenarnya nampol banget ke kehidupan kita sehari-hari, apalagi soal hubungan. Pernah nggak sih lo ngerasa aneh sama dunia modern ini? Kita tuh kayak didoktrin buat jadi orang yang serba ada, serba siap sedia, dan selalu mati-matian bikin orang lain di sekitar kita nyaman. Katanya sih, itu kunci biar hubungan awet dan langgeng, entah itu sama temen apalagi sama pasangan. Tapi coba deh jujur sama diri sendiri, pernah nggak lo ada di titik dimana makin banyak lo ngasih, malah makin sedikit lo dihargain? Rasanya tuh ironis banget kan? Lo udah ngasih waktu, tenaga, perhatian, semuanya deh. Tapi balasannya malah kayak angin lalu. Seolah-olah semua usaha lo itu dianggap sebagai hal yang biasa aja, bahkan kewajiban. Lo jadi kayak tenggelam dalam sebuah peran yang sebenarnya nggak pernah lo minta. Peran sebagai si paling selalu ada. Mungkin omongan gue ini kedengarannya agak nusuk ya, tapi ada satu kebenaran pahit yang perlu kita sadarin bareng-bareng. Sesuatu yang terlalu gampang didapetin itu nilainya bakal turun, bro. Ini bukan cuma omong kosong, tapi emang cara kerja otak manusia. Coba deh lo pikirin, kenapa cerita film atau serial TV yang plotnya penuh teka-teki dan lika-liku itu lebih bikin penasaran? Kenapa kita lebih suka sama cerita yang akhirnya susah ditebak? Jawabannya simple. Karena ada unsur ketidakpastian, ada tantangan. Nah, aturan main yang sama ternyata berlaku juga dalam hubungan antar manusia. Otak kita itu suka sama sesuatu yang butuh sedikit usaha buat didapetin. Sekarang, jangan salah paham dulu ya. Gue ngomong gini bukan berarti gue nyuruh lo jadi orang yang manipulatif, yang suka mainin perasaan orang lain. Bukan, sama sekali bukan itu. Ini lebih ke soal gimana kita bisa lebih pintar memahami cara kerja psikologi manusia, cara otak kita merespon sesuatu. Ini tentang gimana caranya ngebangun sebuah dinamika hubungan yang lebih seimbang, di mana lo nggak cuma jadi pihak yang terus-terusan memberi sampai akhirnya lo sendiri yang kehabisan. Ada banyak banget pelajaran kuno, salah satunya dari para filsuf Stoa, yang ternyata relevan banget sama masalah ini. Mereka udah ngajarin dari ribuan tahun lalu tentang pentingnya menjaga martabat diri, tentang gimana caranya biar nggak gampang kebawa arus emosi, dan gimana caranya biar kita lebih dihormati sama orang-orang di sekitar. Konsep-konsep ini bukan cuma teori usang, tapi udah didukung sama banyak penelitian psikologi modern. Jadi, ini tuh bukan ngarang bebas, tapi emang ada dasarnya, bro. Lo tau nggak ada konsep dalam psikologi yang namanya scarcity effect atau efek kelangkaan? Intinya, sesuatu yang langka atau jarang ada itu bakal dianggap lebih berharga daripada sesuatu yang melimpah ruah dan selalu tersedia. Waktu lo mulai nerapin prinsip ini dalam hubungan, lo secara nggak sadar lagi ngubah dinamikanya. Lo bakal bertransformasi dari seseorang yang sering diabaikan atau dianggap remeh, jadi seseorang yang kehadirannya tuh dicari dan dinanti-nanti. Lo jadi prioritas, bukan lagi sekadar pilihan atau ban serep. Tapi ini baru pemanasan doang, bro. Gue nggak akan berhenti di sini. Masih ada beberapa aturan main lain yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Aturan-aturan ini, kalau lo bener-bener terapin, gue jamin bisa bikin lo jadi pribadi yang lebih dihargai, lebih diinginkan, dan pastinya lebih diprioritaskan sama orang di sekitar lo. Ini bukan tentang mengubah siapa diri lo jadi orang lain yang palsu. Sama sekali bukan. Ini tentang menyadari nilai yang udah ada di dalam diri lo, dan nunjukin itu ke dunia dengan cara yang lebih cerdas. Jadi siapin diri lo baik-baik. Anggap aja obrolan kita ini sebagai investasi buat diri lo sendiri. Gue pengen lo bener-bener nyimak, karena apa yang bakal gue sampein ini bukan sekadar teori di atas kertas. Ini adalah strategi hidup yang bisa mengubah total cara lo berpikir, cara lo berinteraksi, dan pada akhirnya, cara orang lain ngeliat dan ngehargain lo. Udah siap? Oke. Mari kita mulai dari aturan pertama yang kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Aturan pertama ini simple banget. Jangan selalu tersedia. Kedengarannya emang sepele dan mungkin agak bertentangan sama nasihat-nasihat yang sering kita dengar. Banyak orang mikir kalau dengan selalu ada buat seseorang, kapanpun dan dimanapun, itu adalah bukti cinta atau komitmen yang paling tulus. Padahal, tanpa kita sadari, kebiasaan ini justru jadi resep paling ampuh buat bikin diri kita nggak dihargai. Ini adalah tiket satu arah menuju zona dianggap biasa saja. Coba deh bayangin skenario ini. Waktu lu selalu ada, selalu siap sedia 24/7,
Otak orang lain secara otomatis berhenti ngeliat lo sebagai sesuatu yang spesial. Kehadiran lo yang tadinya berharga, lama-lama berubah jadi kayak latar belakang dalam sebuah foto. Lo ada di sana tapi nggak jadi fokus utama. Lo bukan lagi prioritas yang harus diperjuangkan, tapi cuma jadi sebuah pilihan nyaman yang udah pasti selalu ada kapanpun dibutuhin. Ini bukan karena mereka jahat, tapi emang begitulah cara otak kita bekerja. Gue kasih analogi yang lebih gampang deh. Anggap lo suka banget sama kopi di sebuah kafe. Kalau kafe itu buka 24 jam setiap hari, tanpa pernah tutup, lo mungkin bakal mikir, gampang, besok-besok juga bisa beli. Gak ada rasa urgensi sama sekali. Tapi, coba bayangin kalau kafe itu cuma buka 2 jam setiap hari, dan itu pun di jam-jam yang gak terduga. Tiba-tiba, kopi itu jadi terasa lebih istimewa kan? Lo bakal berusaha buat datang di waktu yang tepat biar gak kehabisan. Nah, prinsip yang sama persis berlaku dalam hubungan. Ketika lo selalu ada, orang lain jadi berhenti ngerasa perlu buat berusaha. Otak mereka nggak lagi melepaskan dopamin, hormon kesenangan yang biasanya muncul waktu ada tantangan atau sedikit ketidakpastian. Sebaliknya, waktu lo mulai menciptakan sedikit ruang, sedikit jarak, lo ngasih mereka kesempatan buat mikir dan ngerasain. Mereka jadi punya waktu buat sadar, ternyata kehadirannya dia itu penting ya. Para filsuf Stoa kayak Marcus Aurelius juga udah ngomongin ini dari dulu. Dia pernah nulis kalau kita harus tahu kapan harus memberi jarak, bukan buat jadi sombong, tapi buat menjaga ketenangan batin dan martabat diri kita sendiri. Bagi dia, ketersediaan yang berlebihan itu bukan tanda cinta, tapi tanda bahwa lo belum sepenuhnya punya kendali atas hidup lo sendiri. Lo seolah-olah ngebiarin kebahagiaan lo diatur sama jadwal dan kebutuhan orang lain, bukan sama kebutuhan diri lo sendiri. Secara ilmiah pun ini kebukti lo. Ada penelitian tentang intermittent reinforcement yang nunjukin kalau hadiah atau respons yang nggak pasti, itu justru ningkatin rasa penasaran dan ketertarikan. Contohnya kayak mesin slot di kasino. Orang bisa ketagihan karena mereka nggak pernah tahu kapan bakal menang. Ketidakpastian itulah yang bikin mereka terus mencoba. Begitu juga dalam hubungan, sedikit ketidakpastian yang sehat bisa bikin hubungan jadi lebih dinamis dan nggak ngebosenin. Jadi kalau selama ini lo ngerasa capek, ngerasa kayak cuma lo yang berjuang, selalu ngasih waktu, perhatian, dan energi tanpa dapet timbal balik yang sepadan, mungkin ini saatnya buat lo ngubah strategi. Coba deh mulai dengan ngasih sedikit jarak. Bukan berarti lo harus ngilang tanpa kabar, bukan. Tapi coba deh buat gak selalu jadi yang pertama bales chat dalam hitungan detik, atau gak selalu langsung bilang iya setiap kali diajak pergi. Belajar buat bilang, sorry gue lagi ada urusan lain, atau mungkin lain kali ya, hari ini gue mau fokus buat diri sendiri dulu. Awalnya mungkin terasa aneh atau bahkan bikin lo ngerasa bersalah, tapi percaya deh, ini adalah langkah pertama buat ngajarin orang lain cara ngehargain waktu dan kehadiran lo. Lo nunjukin ke mereka kalau lo punya kehidupan sendiri, punya prioritas sendiri, dan kehadiran lo di hidup mereka itu adalah sebuah pilihan, bukan sebuah kewajiban. Dengan ngelakuin ini, lo nggak cuma bikin mereka lebih ngehargain lo, tapi lo juga dapat bonus lain. Lo punya lebih banyak waktu dan energi buat diri lo sendiri. Lo bisa fokus ngembangin hobi, ngerjain proyek yang tertunda, atau sekadar nikmatin waktu sendirian. Ini bukan soal jadi egois, bro. Ini soal keseimbangan. Lo harus ingat, sebelum lo bisa jadi pasangan atau teman yang baik, lo harus jadi individu yang utuh dan bahagia dulu. Dan ingat, ini baru langkah awal. Masih ada banyak hal lain yang bisa kita pelajari buat ngebangun hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Jadi, jangan berhenti di sini. Kita baru aja manasin mesin. Perjalanan kita masih panjang, dan gue janji, di setiap tikungan bakal ada pelajaran baru yang bikin lo jadi versi terbaik dari diri lo. Siap buat lanjut ke aturan berikutnya? Oke, ayo kita gas lagi. Nah, aturan kedua ini mungkin bakal kedengeran agak aneh bahkan paradoks. Apa itu? Jangan terlalu terikat secara emosional. Tunggu. Jangan langsung mikir yang aneh-aneh dulu. Gue tahu pasti lo mikir, loh, bukannya cinta itu ya tentang keterikatan. Bukannya hubungan itu harusnya saling bergantung. Bener banget. Tapi, ada garis yang tipis banget, setipis rambut, antara keterikatan yang sehat sama ketergantungan emosional yang justru ngerusak.
Keterikatan yang sehat itu kayak dua pohon yang tumbuh berdampingan. Akarnya saling bersentuhan di bawah tanah, saling ngasih dukungan, tapi masing-masing tetap tumbuh jadi pohon yang kuat dan mandiri. Nah, ketergantungan emosional itu beda lagi. Ini kayak tanaman merambat yang melilit satu pohon dengan begitu eratnya, sampai-sampai si pohon jadi susah napas dan akhirnya mati. Lo ngerti kan bedanya? Yang satu saling menguatkan, yang satu lagi saling mematikan. Waktu lo terlalu terikat secara emosional, lo itu sebenarnya lagi nyerahin remote control kebahagiaan lo ke tangan orang lain. Mood lo jadi naik turun tergantung sama perlakuan dia. Kalau dia lagi baik dan manis, dunia lo rasanya berbunga-bunga. Tapi begitu dia nunjukin sedikit aja sikap dingin atau cuek, dunia lo langsung runtuh. Rasanya kayak kiamat. Lo jadi kayak layangan putus yang nasibnya tergantung sepenuhnya sama arah angin. Seneca, salah satu filsuf Stoa yang paling bijak, punya pandangan yang keren banget soal ini. Dia pernah bilang, jangan pernah menyerahkan seluruh jiwamu kepada siapapun, bahkan kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Ini bukan karena kita disuruh jadi egois atau nggak peduli, tapi karena ketergantungan emosional yang berlebihan itu adalah bentuk kerapuhan yang paling bahaya. Itu bakal ngancurin lo berkeping-keping saat kehilangan terjadi. Dan kita semua tahu, kehilangan itu adalah bagian yang nggak terpisahkan dari hidup. Secara psikologis, ini juga masuk akal banget. Penelitian nunjukin kalau manusia itu secara alami bakal ngejauh dari sesuatu yang terasa terlalu membutuhkan atau needy. Waktu lo nunjukin kalau lo nggak bisa hidup tanpa dia, lo secara nggak sadar lagi ngasih beban yang berat banget ke pundaknya. Nggak ada seorang pun yang mau jadi satu-satunya sumber kebahagiaan orang lain, karena itu tanggung jawab yang luar biasa besar dan melelahkan. Ketergantungan emosional juga bisa memicu stres kronis lo. Lo jadi terus-terusan cemas, takut ditinggalin, dan selalu butuh validasi dari dia. Setiap chat yang dibales lama, setiap telepon yang nggak diangkat, langsung bikin pikiran lo kemana-mana. Lo jadi detektif dadakan yang kerjaannya nganalisis setiap gerak-gerik dan kata-kata dia. Capek banget kan? Hubungan yang harusnya jadi sumber ketenangan, malah jadi sumber kecemasan yang gak ada habisnya. Jadi, gimana solusinya? Solusinya adalah dengan mempraktikkan apa yang disebut stoic indifference atau ketidakpedulian stoa. Tapi ini bukan berarti lo jadi cuek bebek atau gak punya perasaan ya. Ini lebih ke soal gimana lo bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tapi di saat yang sama lo juga sadar kalau kebahagiaan dan harga diri lo gak ditentukan oleh mereka. Lo tetap punya pondasi yang kuat di dalam diri lo sendiri. Cintai mereka dengan tulus, tapi jangan pernah jadiin mereka satu-satunya pusat gravitasi di alam semesta lo. Lo harus tetap jadi individu yang utuh, yang punya dunia sendiri di luar hubungan itu. Punya hobi sendiri, punya lingkaran pertemanan sendiri, punya mimpi dan tujuan hidup sendiri. Dengan begitu, cinta yang lo rasain gak lagi jadi beban yang penuh tekanan, tapi jadi sesuatu yang murni, bebas, dan justru membebaskan. Bayangin deh, betapa indahnya punya hubungan di mana lo dan pasangan sama-sama bisa jadi diri sendiri seutuhnya. Kalian saling dukung, saling cinta, tapi nggak saling mencekik. Kalian bisa nikmatin waktu bersama, tapi juga sama-sama nyaman waktu lagi sendirian. Itulah tujuan akhirnya, bro. Menciptakan hubungan yang isinya dua individu kuat yang memilih untuk berjalan bersama, bukan dua individu rapuh yang saling bergantung untuk bisa berdiri tegak. Ini emang gak gampang, gue tahu. Butuh latihan dan kesadaran diri yang tinggi. Tapi sekali lo bisa menguasai seni ini, seni mencintai tanpa kehilangan diri sendiri, hidup lo bakal jauh lebih tenang dan damai. Lo bakal jadi pribadi yang lebih menarik di mata pasangan lo karena lo nunjukin kalau lo itu kuat dan mandiri. Dan yang terpenting, lo bakal lebih bahagia terlepas dari apapun yang terjadi dalam hubungan lo. Oke, itu tadi aturan kedua. Udah mulai kerasa kan benang merahnya? Semua ini sebenarnya tentang gimana caranya kita balik lagi ke diri sendiri. Gimana caranya kita ngebangun fondasi internal yang kokoh. Dan ini nyambung banget sama aturan berikutnya yang bakal kita bahas. Jadi, jangan kemana-mana, kita lanjutin lagi perjalanan kita buat jadi pribadi yang lebih bijak dan berdaya. Siap? Ayo, sekarang kita masuk ke aturan ketiga, dan yang ini benar-benar jadi pondasi dari semuanya. Aturan ini adalah, sadari bahwa kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Coba deh kita jujur-jujuran sejenak. Berapa sering kita secara sadar atau enggak
ngegantungin kebahagiaan kita ke orang lain. Kita berharap pasangan kita yang bikin kita seneng. Kita nunggu teman kita yang ngajak kita jalan-jalan biar nggak bosen. Kita ngarep orang lain yang ngisi kekosongan di hati kita. Pola pikir kayak gini tuh bahaya banget, bro. Ini sama aja kayak lo lagi nyerahin kunci rumah lo ke orang asing, terus lo berharap dia bakal ngejaga rumah lo baik-baik. Mungkin dia bakal ngejaganya, tapi kemungkinan besar dia bakal ngacak isinya, atau bahkan ninggalin pintunya kebuka lebar-lebar. Kenapa? Karena itu bukan rumah dia, jadi dia nggak punya rasa tanggung jawab sebesar yang lo punya. Begitu juga dengan kebahagiaan. Para filsuf Stoa udah ngomongin ini dari ribuan tahun yang lalu. Epictetus, salah satu yang paling terkenal, pernah bilang kalau kita nggak boleh nyalahin orang lain atas penderitaan kita, karena sumber dari semua itu adalah cara kita merespons keadaan, bukan keadaan itu sendiri. Marcus Aurelius juga nambahin, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya apa? Artinya, kekuatan buat ngerasain bahagia itu ada di dalam diri lo, bukan di luar. Lo adalah sumbernya, bro, bukan mereka. Bayangin deh, lo itu punya sebuah sumur air yang jernih dan gak pernah kering di halaman belakang rumah lo sendiri. Kalau ada orang lain datang dan ikut minum dari sumur itu, ya bagus, itu bonus. Tapi kalaupun mereka gak datang, sumur lo tetap penuh air dan lo gak akan pernah kehausan. Itulah gambaran dari kebahagiaan yang berasal dari dalam diri. Sebaliknya, kalau lo cuma ngandelin orang lain buat bawain lo air setiap hari, lo bakal terus-terusan ngerasa cemas. Gimana kalau hari ini dia nggak datang? Gimana kalau air yang dia bawa ternyata nggak cukup? Hidup lo jadi penuh ketidakpastian dan ketergantungan. Lo jadi pengemis kebahagiaan, bukan pencipta kebahagiaan. Dan jujur aja nggak ada yang lebih nggak menarik daripada seseorang yang terus-menerus butuh orang lain buat bikin dirinya bahagia. Ada penelitian keren dari Harvard yang udah berjalan puluhan tahun, namanya Harvard Study of Adult Development. Salah satu kesimpulan utamanya adalah, hubungan yang berkualitas emang bikin kita lebih bahagia dan sehat, tapi kuncinya ada di kata berkualitas. Dan hubungan yang berkualitas itu cuma bisa dibangun oleh dua individu yang udah bahagia dengan dirinya sendiri lebih dulu. Bukan dua orang yang kosong dan berharap pasangannya bisa ngisi kekosongan itu. Waktu lo ngambil alih tanggung jawab atas kebahagiaan lo sendiri, ada perubahan magis yang terjadi. Pertama, lo jadi jauh lebih menarik. Kenapa? Karena orang secara alami tertarik sama individu yang punya gairah hidup, yang punya energi positif dari dalam dirinya. Lo jadi kayak matahari yang mancarin cahayanya sendiri, bukan kayak planet yang cuma bisa bersinar karena mantulin cahaya dari bintang lain. Kedua, tekanan dalam hubungan lo jadi berkurang drastis. Lo nggak lagi nuntut pasangan lo buat jadi penghibur 24 jam. Lo nggak marah-marah kalau dia lagi pengen punya waktu sendiri. Kenapa? Karena lo juga punya dunia lo sendiri yang bisa bikin lo seneng. Hubungan kalian jadi lebih ringan, lebih tulus karena kalian bersama, bukan karena saling membutuhkan, tapi karena saling menginginkan. Itu dua hal yang beda banget, bro. Jadi gimana caranya buat mulai ngebangun kebahagiaan dari dalam? Mulai dari hal-hal kecil. Cari hobi yang bener-bener bikin lo lupa waktu. Olahraga teratur, karena endorfin itu nyata efeknya. Belajar hal baru, entah itu main gitar, bahasa asing, atau coding. Lakuin hal-hal yang bikin lo ngerasa kompeten dan berdaya. Ciptain momen-momen kebahagiaan kecil setiap hari, tanpa harus nunggu orang lain. Berhenti bilang, gue bakal bahagia kalau, dan mulai bilang, gue memilih untuk bahagia sekarang, dengan apa yang gue punya. Ini bukan berarti lo gak boleh ngerasa sedih atau kecewa ya. Perasaan itu wajar, tapi bedanya, lo gak lagi ngebiarin perasaan itu ngendaliin hidup lo. Lo sadar kalau setelah hujan reda, lo punya kekuatan buat nyari matahari lagi. Entah itu di dalam diri lo sendiri atau di tempat lain. Ingat bro, lo adalah sutradara sekaligus aktor utama dalam film tentang hidup lo sendiri. Orang lain mungkin bisa jadi pemeran pendukung yang hebat, tapi mereka gak akan pernah bisa gantiin peran lo. Jadi, tulislah naskah yang lo mau, ciptain cerita yang bikin lo bangga, dan jadilah sumber kebahagiaan yang gak pernah kering. Baik buat diri lo sendiri maupun buat orang-orang yang beruntung bisa ada di sekitar lo. Sekarang kita lanjut ke aturan keempat. Yang ini agak provokatif tapi penting banget buat lo pahamin. Aturannya adalah, buat diri lo mahal.
Eits, jangan salah sangka dulu. Mahal di sini bukan berarti lo harus jadi sombong, sok jual mahal atau matre. Bukan, sama sekali bukan itu. Menjadi mahal itu artinya lo sadar betul akan nilai diri lo sendiri. Dan lo gak akan ngebiarin orang lain ngedapetin waktu, perhatian dan energi lo dengan harga yang terlalu murah, alias gratisan. Coba deh renungin ini. Berapa banyak dari kita yang sering banget jatuh ke dalam perangkap terlalu baik. Kita selalu siap sedia, selalu ngasih perhatian lebih dulu, selalu peduli tanpa batas. Kita ngelakuin itu semua dengan harapan bakal dibales dengan perlakuan yang sama. Tapi yang terjadi seringkali malah sebaliknya. Semakin mudah kita memberikan segalanya, nilai diri kita di mata mereka justru semakin turun. Dalam dunia psikologi ada konsep yang namanya investment theory. Teorinya simpel banget. Manusia itu cenderung lebih menghargai sesuatu yang mereka perjuangkan. Kalau mereka harus kerja keras, ngeluarin usaha dan berinvestasi, entah itu waktu, tenaga, atau emosi, buat ngedapetin perhatian lo, mereka secara otomatis bakal nganggep lo sebagai sesuatu yang lebih berharga. Sebaliknya, kalau lo ngasih semuanya gitu aja tanpa mereka perlu berusaha, mereka bakal mikir, oh ini emang udah hak gue. Gue kasih contoh yang ekstrem deh. Bayangin ada 2 buah berlian. Berlian pertama ditaruh gitu aja di pinggir jalan, siapa aja boleh ambil. Berlian kedua disimpan di dalam brankas super aman, di puncak gunung yang susah didaki, dan dijaga ketat. Menurut lo berlian mana yang bakal dianggap lebih berharga? Pasti yang kedua kan? Padahal mungkin kualitas berliannya sama persis. Yang bikin beda adalah usaha yang dibutuhin buat ngedapetinnya. Nah, diri lo itu ibarat berlian itu bro. Kalau lo ngobrol diri lo dengan mudahnya, orang lain gak akan pernah bisa bener-bener ngeliat kilau lo yang sebenarnya. Mereka butuh sedikit tantangan, mereka butuh ngerasain proses perjuangan buat bisa ngedapetin lo. Proses inilah yang bikin mereka nantinya bakal lebih ngejaga dan ngehargain lo. Karena mereka ingat, mereka udah ngeluarin banyak modal buat bisa ada di samping lo. Menjadi mahal dalam konteks hubungan itu artinya lo gak selalu jadi pihak yang memulai. Lo gak selalu jadi yang ngajak jalan duluan, gak selalu jadi yang bayarin, gak selalu jadi yang ngasih hadiah. Beri mereka kesempatan buat nunjukin usaha mereka. Biarin mereka yang sekali-kali mikir, gimana ya caranya biar bisa ngabisin waktu sama dia? Biarin mereka ngerasain sedikit rasa penasaran dan tantangan. Ini bukan berarti lo jadi pasif atau nggak peduli. Lo tetap bisa ngasih perhatian, tapi dengan cara yang lebih cerdas. Kasih perhatian lo sebagai hadiah atas usaha yang udah mereka lakuin, bukan sebagai pembukaan yang lo kasih gratisan di awal. Misalnya, kalau dia udah nunjukin usaha dengan ngajak lo ngobrol seru atau ngajak ketemuan, baru deh lo balas dengan antusiasme dan perhatian penuh. Lo ngasih sinyal, usaha lo gua hargain. Dengan nerapin ini lo lagi ngelakuin 2 hal penting sekaligus. Pertama, lo lagi nyaring orang-orang yang datang ke hidup lo. Orang yang cuman mau enaknya doang, yang males usaha, bakal otomatis mundur teratur. Sementara orang yang bener-bener tulus dan tertarik sama lo, bakal tertantang buat nunjukin keseriusan mereka. Jadi, lo gak buang-buang waktu buat orang yang salah. Kedua, lo lagi ngebangun fondasi hubungan yang lebih seimbang dari awal. Hubungan itu seharusnya kayak jalan 2 arah, bukan jalan tol 1 arah di mana cuman lo yang terus-terusan ngasih. Dengan ngajarin mereka buat berinvestasi sejak dini, lo lagi nentuin standar bahwa dalam hubungan ini, kita sama-sama berjuang, sama-sama memberi, dan sama-sama menerima. Ini adalah resep buat hubungan jangka panjang yang sehat. Jadi mulai sekarang coba deh evaluasi lagi. Apakah lo terlalu sering jadi pemberi? Apakah lo terlalu gampang ngasih waktu dan perhatian lo? Kalau iya, coba deh tarik sedikit remnya. Bukan buat jadi orang lain, tapi buat lebih menghargai diri lo sendiri. Ingat lo itu berharga, lo itu mahal. Dan cuma orang yang mau berusaha keras yang pantas buat ngedapetin sesuatu yang semahal itu. Oke, kita udah ngelewatin beberapa aturan penting, dan gue harap lo udah mulai ngeliat polanya. Semua ini saling berkaitan, saling ngelengkapin satu sama lain. Aturan berikutnya bakal ngebawa kita lebih dalam lagi buat mahamin dinamika tarik ulur dalam sebuah hubungan. Ini tentang sebuah paradoks yang sering banget kita alamin. Penasaran? Oke, kita lanjut. Aturan kelima ini bunyinya, ciptakan rasa takut kehilangan yang sehat. Nah, dengar kata takut kehilangan, mungkin kedengarannya agak negatif dan manipulatif ya.
Tapi tenang dulu, bukan itu maksud gue. Ini bukan tentang sengaja bikin pasangan lo cemburu buta, bukan tentang ngancem-ngancem putus, sama sekali bukan. Menciptakan rasa takut kehilangan yang sehat itu adalah seni, bro. Seni buat ngingetin mereka secara halus bahwa kehadiran lo di hidup mereka itu adalah sebuah anugerah, bukan hak mutlak. Pernah gak sih lo ngerasa seseorang atau sesuatu itu baru kelihatan berharga banget waktu mereka udah gak ada? Ini tuh udah jadi kayak penyakit universal manusia. Kita sering banget lupa buat ngehargain apa yang kita punya, sampai akhirnya takdir maksa kita buat ngerasain kehilangan. Tapi yang menarik, kita bisa lo manfaatin paradoks ini buat ngebangun hubungan yang lebih kuat, tanpa harus bener-bener ngalamin kehilangan itu sendiri. Para filsuf Stoa punya pandangan yang dalam banget soal ini. Mereka percaya kalau segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara, fana. Dan justru karena kesementaraan itulah, segala sesuatu jadi terasa lebih berarti. Epictetus pernah ngasih nasihat, segala sesuatu yang kamu nikmati suatu saat akan pergi, maka nikmatilah tanpa keterikatan yang berlebihan. Ini ngajarin kita buat gak terlalu nempel, tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau potensi ketiadaan itu bisa jadi pengingat akan sebuah nilai. Dalam psikologi, konsep ini nyambung sama efek kelangkaan yang tadi udah kita bahas. Waktu sesuatu terasa langka atau ada kemungkinan bakal hilang, otak kita secara otomatis ngasih label lebih berharga ke benda atau orang itu. Kalau lo selalu ada, selalu tersedia, selalu gampang dijangkau, ya wajar aja kalau mereka nganggap lo sebagai hal yang biasa. Lo jadi kayak udara. Penting banget tapi seringkali nggak disadari kehadirannya. Tapi, begitu lo mulai menciptakan sedikit jarak, ngasih ruang buat mereka ngerasain gimana rasanya hidup tanpa interaksi sama lo selama beberapa waktu, disitulah keajaiban terjadi. Mereka mulai bertanya-tanya, kok dia nggak ngechat ya? Atau, dia lagi ngapain ya sekarang? Pertanyaan-pertanyaan kecil inilah yang jadi bibit dari rasa takut kehilangan. Mereka mulai ngebayangin, gimana ya rasanya kalau gue bener-bener kehilangan dia? Gue kasih contoh yang lebih nyata deh. Bayangin lo punya playlist lagu favorit di Spotify. Kalau lo dengerin lagu itu setiap hari, setiap jam, lama-lama juga bosen kan? Bahkan mungkin lo bakal nge-skip lagu itu. Tapi, coba bayangin kalau tiba-tiba Spotify ngumumin, lagu ini akan kami hapus dari platform minggu depan. Gue jamin, lo bakal dengerin lagu itu terus-terusan. Lo bakal nikmatin setiap nadanya, karena lo tahu waktu lo buat nikmatin lagu itu terbatas. Begitu juga dengan hubungan, lo nggak perlu ngilang beneran. Lo cuma perlu nunjukin kalau lo punya kehidupan yang seru dan penuh di luar hubungan itu. Lo punya teman-teman lo sendiri, lo punya hobi yang lo tekunin, lo punya tujuan yang lo kejar. Waktu mereka ngelihat lo bahagia dan utuh dengan diri lo sendiri, mereka bakal sadar kalau mereka itu bukan satu-satunya sumber kebahagiaan lo. Kesadaran inilah yang secara halus nyiptain rasa takut kehilangan itu. Mereka jadi mikir, dia baik-baik aja tanpaku, bahkan mungkin lebih baik. Gua harus berusaha lebih keras biar tetap jadi bagian penting di hidupnya. Ini bukan manipulasi, bro. Ini cuma nunjukin realita bahwa lo adalah individu yang mandiri. Kehadiran lo di hidup mereka adalah sebuah pilihan yang lo buat setiap hari, dan pilihan itu bisa aja berubah kalau mereka nggak ngehargain lo. Seneca pernah nulis, waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki. Dan jika kita tidak menjaganya, maka kita akan kehilangan segalanya. Ini nggak cuma berlaku buat waktu, tapi juga buat keberadaan kita. Waktu lo mulai memperlakukan diri lo sendiri sebagai sesuatu yang berharga dan nggak bisa disia-siain, orang lain secara otomatis bakal ngikutin cara pandang itu. Mereka bakal lebih hati-hati, lebih menghargai setiap momen yang mereka punya bareng lo. Jadi jangan takut buat punya dunia lo sendiri. Jangan ngerasa bersalah kalau sesekali lo lebih milih buat ngabisin waktu sama teman-teman lo, atau buat ngerjain hobi lo. Justru dengan ngelakuin itulah, lo lagi ngasih pupuk terbaik buat hubungan lo. Lo lagi ngingetin mereka, dengan cara yang paling elegan, bahwa lo itu adalah hadiah yang harus dijaga baik-baik, bukan barang gratisan yang bisa dianggap remeh. Sekarang kita masuk ke aturan ke-6, yang sebenarnya jadi inti dari semua filosofi pengembangan diri, termasuk stoikisme. Aturan ini adalah, prioritaskan dirimu sendiri. Gue tahu dari kecil kita sering banget diajarin buat peduli sama orang lain, buat gak egois,
buat selalu mendahulukan kepentingan bersama. Nasihat itu emang baik, gak ada yang salah. Tapi seringkali kita salah nangkep maknanya. Kita jadi kebablasan, terus-terusan ngutamain orang lain sampai lupa sama diri sendiri. Padahal, kalau lu terus-terusan jadiin orang lain prioritas utama dan ngorbanin kebutuhan lu sendiri, tebak siapa yang akhirnya bakal jadi korban? Ya diri lu sendiri. Lu bakal ngerasa capek, kehabisan energi, frustrasi, bahkan mungkin jadi benci sama orang yang selama ini lu bantu. Dan parahnya, orang lain itu mungkin bahkan gak sadar sama semua pengorbanan yang udah lu lakuin. Mereka cuma ngeliat lu sebagai si paling bisa diandelin. Dalam filosofi Stoa, ada satu prinsip dasar yang kuat banget. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Dan satu-satunya hal yang benar-benar ada di bawah kendali lo ya diri lo sendiri. Pikiran lo, perasaan lo, tindakan lo. Marcus Aurelius pernah nulis, kehidupanmu adalah apa yang pikiranmu buat darinya. Kalau pikiran lo isinya cuma mikirin kebutuhan dan kebahagiaan orang lain tanpa pernah mikirin diri sendiri, ya jangan heran kalau hidup lo rasanya jenuh dan gak memuaskan. Dari sisi psikologi modern, ini ada hubungannya sama self-determination theory. Teori ini bilang, semua manusia punya 3 kebutuhan psikologis dasar. Otonomi, rasa punya kendali, kompetensi, rasa mampu, dan koneksi sosial, rasa terhubung. Kalau lo terus-terusan ngabain kebutuhan otonomi dan kompetensi lo demi ngejar koneksi sosial, lo bakal ngerasa kosong. Keseimbangan lo jadi goyah. Pernah dengar instruksi keselamatan di pesawat kan? Pramugari selalu bilang, pakai masker oksigen untuk diri Anda sendiri terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Kenapa? Karena kalau lo pingsan karena kekurangan oksigen, lo nggak akan bisa nolongin siapa-siapa. Justru lo malah nambah masalah. Metafora ini tuh pas banget buat ngegambarin kehidupan, bro. Kalau lo nggak menyelamatkan diri lo sendiri dulu, gimana mungkin lo bisa jadi pahlawan buat orang lain? Bayangin lo itu sebuah gelas. Setiap hari lo ngisi gelas orang lain pakai air dari gelas lo. Awalnya mungkin gak masalah. Tapi kalau lo terus-terusan nuang air tanpa pernah ngisi ulang gelas lo sendiri, lama-lama apa yang terjadi? Gelas lo bakal kosong, kering kerontang. Di saat itu lo gak punya apa-apa lagi buat dikasih. Lo jadi gak berguna, baik buat diri lo sendiri maupun buat orang lain. Memprioritaskan diri sendiri itu bukan berarti jadi egois. Egois itu ngambil hak orang lain buat kepentingan pribadi. Kalau memprioritaskan diri sendiri, itu artinya memenuhi hak-hak dasar lo sebagai manusia. Hak buat istirahat, hak buat ngerasa bahagia, hak buat ngejar mimpi, hak buat bilang tidak sama hal-hal yang gak lo suka. Ini bukan egoisme, ini namanya self-respect atau menghargai diri sendiri. Dan anehnya, waktu lo mulai fokus buat ngisi gelas lo sendiri, lo justru jadi bisa ngasih lebih banyak ke orang lain. Kenapa? Karena lo ngasih dari keadaan berkelimpahan, bukan dari keadaan kekurangan. Pemberian lo jadi lebih tulus, lebih berkualitas, karena nggak diiringi sama rasa lelah atau perasaan terpaksa. Orang lain pun bakal ngerasain energi positif yang beda dari lo. Jadi, mulai sekarang coba deh sisihin waktu khusus buat me time setiap hari. Meskipun cuma 15 menit. Lakuin hal yang bener-bener bikin lo relax dan seneng. Belajar buat ngedengerin suara hati lo. Kalau badan lo bilang capek, ya istirahat. Kalau pikiran lo bilang butuh hiburan, ya cari hiburan. Jangan terus-terusan ngabain sinyal-sinyal yang dikasih sama tubuh dan pikiran lo sendiri. Lo harus ingat lo adalah fondasi dari semua hubungan yang lo bangun. Kalau fondasi lo rapuh dan keropos, bangunan setinggi dan semegah apapun yang lo bangun di atasnya pasti bakal runtuh. Jadi, rawat fondasi itu baik-baik. Sirami dengan cinta, pupuk dengan pengembangan diri, dan cabutin rumput-rumput liar berupa rasa bersalah yang gak perlu. Karena pada akhirnya, lo gak akan pernah bisa sepenuhnya memberi kalau diri lo sendiri dalam keadaan kosong. Nah, aturan ke-7 ini adalah kelanjutan logis dari aturan sebelumnya, tapi lebih spesifik ke dalam konteks hubungan romantis. Aturan ini adalah, jangan pernah menjadi satu-satunya pusat kehidupan seseorang. Gila, ini kedengarannya romantis banget ya kalau di film-film. Jadi poros dunia seseorang, jadi alasan dia tersenyum, jadi satu-satunya hal yang dia pikirin. Awalnya mungkin emang terasa manis dan ngebanggain, tapi percaya deh bro,
Di dunia nyata, jadi pusat gravitasi hidup seseorang itu adalah resep paling cepat menuju bencana. Kenapa? Karena itu ngasih beban dan tekanan yang luar biasa berat di pundak lo. Lo jadi punya tanggung jawab buat ngebahagiain dia setiap saat, buat ngisi semua kekosongan dalam hidupnya, buat jadi segalanya buat dia. Dan itu adalah tugas yang mustahil buat dilakuin oleh manusia manapun. Waktu lo jadi segalanya buat seseorang, apa yang terjadi kalau suatu saat lo lagi pengen punya waktu sendiri? Atau kalau lo lagi sibuk sama kerjaan? Atau, yang paling buruk, kalau hubungan kalian harus berakhir? Bukan cuma lo yang bakal ngerasa kehilangan, tapi seluruh dunia dia bakal ikut runtuh. Dan rasa bersalah karena udah ngehancurin hidup seseorang itu bebannya gak main-main, bro. Para filsuf Stoa selalu ngajarin tentang pentingnya kemandirian, baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Mereka ngelihat ketergantungan total pada satu orang itu sebagai bentuk kelemahan. Bukan cuma lemah buat orang yang bergantung, tapi juga lemah buat orang yang ngebiarin dirinya jadi tempat bergantung. Lo secara nggak sadar lagi, ngambil kesempatan dia buat tumbuh jadi pribadi yang kuat. Bayangin lagi analogi dua pohon yang tumbuh berdampingan. Masing-masing punya akar yang kuat mencengkeram tanahnya sendiri. Mereka saling ngasih keteduhan, saling ngelindungin dari angin kencang, tapi mereka nggak pernah berusaha jadi satu pohon yang sama. Masing-masing tetap punya identitasnya, tetap ngambil nutrisinya sendiri dari tanah. Itulah gambaran hubungan yang sehat. Sebaliknya, kalau lo jadi satu-satunya tanah sumber nutrisi buat dia, lama-lama lo sendiri yang bakal kehabisan gizi. Dan dia pun gak akan pernah belajar caranya numbuhin akar sendiri. Dia bakal jadi pohon yang kerdil dan rapuh, yang bakal langsung tumbang begitu lo gak ada di sampingnya. Hubungan yang kayak gitu tuh bukan lagi hubungan cinta, tapi udah jadi hubungan parasitisme. Secara psikologis ini juga gak sehat. Orang yang ngejadiin pasangannya pusat dunia itu biasanya punya masalah dengan harga diri mereka sendiri. Mereka butuh orang lain buat ngerasa utuh. Dan lu, dengan ngebiarin itu terjadi, secara nggak langsung lagi ngevalidasi bahwa cara hidup seperti itu bener. Padahal, lu seharusnya jadi orang yang ngedorong dia buat nemuin kekuatannya sendiri. Jadi gimana caranya biar nggak jatuh ke perangkap ini? Pertama, dari awal, dorong pasangan lu buat punya kehidupannya sendiri. Dukung hobinya, dukung pertemanannya, dukung karirnya. Jangan pernah nunjukin sikap cemburu atau nggak suka kalau dia ngabisin waktu tanpa lo. Justru lo harus seneng karena itu artinya dia punya sumber kebahagiaan lain selain lo. Kedua, lo sendiri juga harus jadi contoh. Tunjukin ke dia kalau lo juga punya dunia lo sendiri. Dengan begitu dia bakal belajar kalau dalam hubungan ini, kita adalah dua individu utuh yang memilih buat bersatu, bukan dua setengah orang yang berusaha jadi satu. Pola pikir ini bakal bikin hubungan kalian jauh lebih sehat dan seimbang dalam jangka panjang. Poinnya sederhana, bro. Jangan pernah mau jadi satu-satunya alasan seseorang hidup. Karena beban itu terlalu berat, dan lo nggak akan pernah sanggup menuhin semua ekspektasi itu. Lebih baik, jadilah inspirasi buat dia, biar dia bisa nemuin alasan-alasan lain buat hidup dari dalam dirinya sendiri. Jadilah partner yang saling mendukung, bukan satu-satunya tiang penyangga yang kalau roboh, semuanya ikut hancur berantakan. Oke. Sekarang kita masuk ke aturan ke-8. Aturan ini ngebahas soal komunikasi, tapi dari sudut pandang yang mungkin jarang lo pikirin. Aturannya adalah, jangan selalu jadi yang memulai. Coba deh, inget-inget lagi. Dalam interaksi lo, entah itu sama gebetan atau pasangan, siapa yang lebih sering ngirim pesan duluan? Siapa yang lebih sering buka obrolan? Siapa yang lebih sering nanya, lagi apa? Atau, udah makan belum? Kalau jawaban lo adalah gue, wah, lo harus hati-hati, bro. Ini bukan lagi soal gengsi-gengsian, sama sekali bukan. Ini soal pola komunikasi yang gak seimbang. Waktu lo terus-terusan jadi pihak yang ngejar, yang memulai, lo secara gak sadar lagi ngirim sinyal ke alam bawah sadar dia. Sinyal itu bunyinya, aku yang lebih butuh kamu. Aku yang lebih tertarik di sini. Otak manusia, terutama dalam konteks psikologi sosial, itu pinter banget menangkap sinyal-sinyal kayak gini. Mereka bakal ngerespon itu sebagai ketidakseimbangan kekuatan. Secara kasar, lo jadi kelihatan lebih bergantung, sementara mereka ngerasa punya posisi yang lebih tinggi, lebih berkuasa. Dan ini bahaya,
Karena bisa jadi awal dari sikap seenaknya dan gak menghargai. Ada istilah dalam psikologi hubungan yang namanya availability bias. Waktu seseorang terlalu sering tersedia, terlalu aktif, kehadirannya jadi terasa biasa aja. Gak ada lagi elemen kejutan, gak ada lagi rasa kangen. Mereka bakal mikir, santai aja, nanti juga dia ngechat lagi. Jadi gak ada dorongan buat mereka ngeluarin usaha buat ngehubungin lo duluan. Kenapa harus repot-repot kalau lo udah ngelakuin semua pekerjaannya? Sekarang coba kita lihat ini dari kacamata para filsuf Stoa. Epictetus pernah bilang, lebih baik diam daripada berbicara sesuatu yang tidak membawa nilai. Kadang, membiarkan ada jeda, membiarkan ada ruang kosong dalam komunikasi, itu justru bisa menciptakan makna yang lebih dalam. Diam itu bukan selalu berarti abai. Diam bisa jadi cara buat ngasih kesempatan ke pihak lain buat melangkah maju. Bayangin deh komunikasi itu kayak main pingpong. Kalau lo terus-terusan mukul bola ke arah lawan tanpa ngasih dia kesempatan buat mukul balik, itu namanya bukan lagi permainan. Itu namanya latihan yang ngebosenin dan cuma capek di satu pihak. Hubungan juga gitu. Harus ada ritme memberi dan menerima. Biarin mereka megang bat sekali-sekali. Biarin mereka yang servis bola duluan. Kalau mereka benar-benar tertarik dan peduli, mereka pasti bakal ngambil inisiatif. Mereka bakal nanya kabar lo. Mereka bakal nyari topik obrolan. Tapi kalau mereka diem aja, ya itu juga bisa jadi jawaban kan? Mungkin mereka emang gak setertarik itu. Dan lebih baik lo tahu itu dari sekarang daripada lo terus-terusan buang energi buat orang yang salah. Jadi coba deh mulai sekarang tahan sedikit hasrat lo buat selalu jadi yang pertama. Kalau lo abis ketemuan dan udah ngirim pesan, makasih ya buat hari ini, ya udah cukup. Gak perlu besok paginya lo langsung nanya, lagi ngapain? Kasih jeda. Biarin ada sedikit misteri. Biarin mereka ngerasain gimana rasanya kangen sama interaksi dari lo. Dengan ngelakuin ini lo lagi ngelatih mereka. Lo ngajarin mereka kalau komunikasi dalam hubungan ini adalah tanggung jawab bersama. Dan secara psikologis, waktu mereka akhirnya ngambil langkah pertama buat ngehubungin lo, keterlibatan emosional mereka bakal jauh lebih kuat. Kenapa? Karena itu datang dari kemauan mereka sendiri. Bukan karena dipancing terus-terusan sama lo. Ingat ya bro, ini bukan soal main-main atau ngikutin aturan-aturan kencan yang kaku. Ini soal ngebangun keseimbangan dan ngajarin orang lain buat ngehargain usaha komunikasi lo. Jadi, coba deh sesekali jadi pihak yang menunggu bola. Dan percaya deh, kesan misterius yang muncul dari jeda itu seringkali jauh lebih menarik daripada rentetan pesan yang gak ada habisnya. Nah, ini nyambung banget sama aturan ke-9, yang bisa dibilang sebagai puncak dari seni tarik ulur. Aturan ini adalah, jadilah sedikit misterius. Pernah gak sih lo ketemu sama orang yang di 5 menit pertama kenalan, dia langsung cerita semuanya? Dari masalah keluarga, gosip kantor, sampai rincian trauma masa kecilnya. Rasanya tuh kayak lo lagi baca buku, tapi di halaman pertama udah dikasih tahu endingnya. Bikin males lanjutin baca kan? Otak kita itu punya mekanisme unik yang namanya Zeigarnik Effect. Intinya, kita bakal terus kepikiran sama hal-hal yang belum selesai atau belum kita ketahui sepenuhnya. Rasa penasaran itu aktif secara otomatis. Itulah kenapa film-film thriller atau serial misteri itu bikin kita betah nonton berjam-jam. Kita pengen tahu jawabannya. Tapi kalau semua teka-teki udah dibocorin di awal, ya udah, gak ada lagi sensasinya. Dalam psikologi hubungan, konsep ini penting banget. Orang cenderung lebih tertarik sama individu yang punya lapisan, yang gak bisa ditebak sepenuhnya. Ada semacam aura misteri yang bikin mereka pengen ngupas lebih dalam lagi. Kalau lu dari awal udah terlalu jadi buku yang terbuka, mereka bakal ngerasa udah tahu semua tentang lu. Dan begitu rasa penasaran itu hilang, ketertarikan juga bisa ikut memudar. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, pernah nulis sesuatu yang dalam banget. Banyak hal yang terasa indah justru karena tidak sepenuhnya terungkap. Ini adalah prinsip stoikisme yang jarang dibahas. Seni mengontrol apa yang lo tunjukkan ke dunia. Dalam hubungan, ngejaga beberapa hal tetap jadi misteri itu bukan berarti lo bohong atau nutup-nutupin sesuatu yang buruk. Sama sekali bukan. Menjadi misterius itu lebih ke soal strategi buat menciptakan keinginan yang lebih dalam.
Ini tentang seni mengatur tempo. Lo nggak perlu langsung ngumbar semua mimpi terbesar lo, semua ketakutan terdalam lo, atau bahkan semua playlist rahasia lo di Spotify pas kencan pertama. Simpen beberapa bagian dari diri lo itu buat momen-momen yang lebih spesial. Buat saat yang lebih tepat, bayangin diri lo itu kayak sebuah kastil tua yang megah. Jangan langsung kasih peta lengkap ke semua ruangan rahasia dan lorong bawah tanahnya. Biarin dia ngeksplorasi sendiri pelan-pelan. Biarin dia nemuin keindahan di setiap sudutnya secara bertahap. Proses penemuan inilah yang bikin petualangannya jadi seru dan berkesan. Setiap kali dia nemuin ruangan baru dari diri lo, itu bakal terasa kayak sebuah pencapaian. Waktu lo ngejaga sedikit misteri, lo lagi ngasih dia kesempatan buat ngerasain the joy of discovery atau kesenangan dalam menemukan. Dia bakal lebih ngehargain setiap cerita dan setiap momen yang dia habiskan buat ngenal lo lebih dalam. Kenapa? Karena itu terasa kayak hadiah yang dia dapat dari usahanya, bukan kayak brosur gratisan yang dibagiin di pinggir jalan. Jadi pelan-pelan aja bro, jangan terburu-buru buat ngungkapin semuanya. Jadilah seperti novel tebel yang di setiap babnya selalu ada kejutan menarik. Bikin dia terus penasaran, kira-kira bab selanjutnya ceritanya apa ya? Rasa penasaran inilah yang bakal bikin dia terus membaca lo, terus pengen tahu lebih banyak, sampai akhirnya dia sadar kalau dia nggak bisa berhenti. Dan itu sama sekali bukan karena lo manipulatif, tapi karena lo adalah pribadi yang kompleks dan menarik. Oke? Kita udah sampai di aturan terakhir, aturan ke-10. Dan yang ini, jujur, adalah yang paling sulit, tapi juga yang paling berharga dan paling nentuin kualitas hidup lo. Aturan ini adalah punya keberanian untuk menjauh ketika diperlukan. Ya, lo nggak salah dengar. Keberanian buat melepaskan. Karena sejujurnya, kita sering banget kejebak dalam hubungan yang lebih mirip penjara emosional daripada surga. Kita tahu hubungan itu nggak sehat, kita tahu kita nggak dihargain, kita tahu kita lebih banyak nangisnya daripada ketawanya. Tapi kita tetap bertahan. Kenapa? Karena otak kita itu benci banget sama yang namanya kehilangan. Ada istilah dalam psikologi namanya loss aversion, yang artinya kita lebih takut kehilangan sesuatu yang udah kita punya, daripada termotivasi buat ngedapetin sesuatu yang baru yang mungkin lebih baik. Bahkan ketika hubungan itu udah jelas-jelas bikin kita menderita, otak kita bakal ngebisikin, tapi kan udah lama pacarannya, sayang kalau udahan, atau tapi kan dia baik di beberapa hal, atau yang paling parah, kalau gue lepasin dia, nanti gue sendirian. Ketakutan-ketakutan inilah yang bikin kita jadi tahanan di penjara yang kita bangun sendiri. Namun filosofi Stoa ngajarin kebalikannya. Marcus Aurelius pernah nulis, segala sesuatu yang kamu miliki hanyalah pinjaman. Ketika tiba waktunya untuk mengembalikan, lakukanlah tanpa keluhan. Ini bukan cuma berlaku buat barang-barang material bro, ini juga berlaku buat hubungan. Keberanian buat pergi itu bukan tanda menyerah. Justru itu adalah bentuk penghormatan tertinggi buat diri lo sendiri. Kadang, satu-satunya cara buat menang dalam sebuah pertempuran yang salah adalah dengan mundur. Waktu lo terus-terusan bertahan di situasi yang ngerusak mental dan harga diri lo sebenarnya lagi ngehancurin kesempatan lo sendiri buat nemuin kebahagiaan yang seharusnya lo dapetin. Lo lagi nutup pintu buat orang-orang baru yang mungkin bisa ngehargain lo jauh lebih baik. Bayangin lo lagi di tengah laut, pegangan erat-erat sama sepotong kayu lapuk yang udah mau tenggelam. Tangan lo udah kram, badan lo udah kedinginan, dan lo tahu kayu ini gak akan bisa ngebawa lo ke daratan. Tapi lo tetap pegangan karena lo takut kalau lo lepasin, lo bakal tenggelam sendirian. Padahal, mungkin aja gak jauh dari situ ada kapal pesiar yang lagi lewat, atau ada pulau indah yang bisa lo capai kalau lo mau berenang sebentar. Kayu lapuk itu adalah hubungan toksik lo. Dan keberanian buat menjauh itu adalah keberanian buat ngelepasin kayu itu dan mulai berenang. Emang awalnya bakal terasa berat dan menakutkan. Tapi cuma dengan ngelepasin itulah, lo punya kesempatan buat nyelamatin diri lo sendiri dan nemuin daratan yang jauh lebih baik. Punya keberanian buat menjauh itu juga ngirim pesan yang kuat banget, baik ke diri lo sendiri maupun ke dunia luar. Pesannya adalah, harga diriku tidak bisa ditawar. Aku lebih baik sendirian dalam damai, daripada bersama seseorang dalam penderitaan. Sikap ini bakal ningkatin standar lo.
Di masa depan lo nggak akan lagi mau nerima perlakuan di bawah standar itu. Jadi kalau lo ngerasa udah ngelakuin semua hal yang benar, udah nerapin semua aturan yang kita bahas, tapi lo tetap nggak dihargain, tetap dianggap remeh, mungkin itu bukan salah lo lagi. Mungkin emang lo lagi ada di tempat yang salah, sama orang yang salah. Dan pengorbanan terbesar yang bisa lo lakuin kadang bukanlah bertahan, tapi justru melepaskan. Dengan melangkah pergi, lo lagi ngebuka ruang di hidup lo. Ruang buat kebahagiaan yang lebih besar, ruang buat kebebasan yang lebih luas, dan yang terpenting, ruang buat versi terbaik dari diri lo sendiri muncul ke permukaan. Ingat bro, hidup ini terlalu singkat buat dihabisin dengan orang yang gak bisa ngelihat betapa berharganya lo. Jadi itulah 10 aturan yang udah kita bahas panjang lebar. Dari jangan selalu tersedia, sampai punya keberanian buat menjauh. Semua ini bukan cuma soal gimana caranya biar dapet cewek atau cowok. Bukan, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang gimana caranya ngebangun ulang fondasi diri lo, gimana caranya lo bisa menjalani hidup dengan kepala tegak, dengan ketenangan batin, dan dengan penuh martabat. Dunia ini emang penuh sama hal-hal yang gak bisa kita kendaliin. Kita gak bisa ngendaliin perasaan orang lain, kita gak bisa maksa orang lain buat ngehargain kita. Tapi ada satu hal yang 100% ada di tangan lo, diri lo sendiri. Cara lo bersikap, standar yang lo terapin, dan keputusan yang lo ambil. Jadi, mulailah dari situ. Prioritaskan diri lo, hormati diri lo, dan biarin dunia luar ngeliat kalau lo bukanlah seseorang yang bisa diperlakukan sembarangan. Kalau obrolan kita hari ini ngerasa nampol dan bermanfaat buat lo, coba deh pikirin siapa kira-kira temen lo yang juga butuh denger ini. Mungkin ada temen lo yang lagi galau, yang lagi ngerasa nggak dihargain. Coba deh bagiin video ini ke mereka. Mari kita bangun bareng-bareng komunitas orang-orang yang lebih kuat, lebih bijak, dan pastinya lebih stoik dalam ngejalanin hidup. Makasih banyak udah nyimak obrolan panjang ini sampai akhir bro. Gue bener-bener ngehargain waktu lo. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tetap bijak, tetap tenang, dan ingat selalu, dunia ini cuma bisa jadi lebih baik kalau kita mulai dari ngeberesin dan nguatin diri kita sendiri dulu.